Sindiran Tuhan kepada orang-orang yang mengaku membenahi, tapi justru merusak. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 11 sampai dengan 12. Peringatan Tuhan. Larangan keras merusak alam setelah Allah menata bumi. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Al-A'raf, ayat 56. Perintah Tuhan untuk manusia diminta mengelola bumi dengan amanah. Memanfaatkan alam tetapi dalam batas amanah, bukan eksploitasi dan merusak. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Al-Quran, Al-Muluk, ayat 15. Bumi ini adalah titipan. Titipan suci yang Tuhan amanahkan kepada kita. Ia bukan sekedar tanah tempat kita berpijak. Ia adalah kehidupan yang bernapas, yang merasakan setiap luka dan setiap kasih yang kita berikan. Hari ini, kita sedang menyaksikan luka-luka besar pada tubuh bumi. Luka yang menganga karena ulah tangan manusia. Hutan ditebang tanpa nurani. Gunung dilubangi tanpa batas. Tambang-tambang ilegal merajalela seakan bumi ini tidak punya Tuhan. Sungai yang dulu jernih, kini keruh, hitam, beracun. Dan semua ini bukan kebetulan, bukan sekedar alam yang berubah. Ini adalah hasil dari keserakahan. Keserakahan manusia yang merasa dirinya di atas segalanya. Al-Quran telah memperingatkan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia. Ayat ini bukan untuk orang lain. Ayat ini untuk kita semua yang menyaksikan bagaimana segelintir orang merusak bumi demi keuntungan sesaat. Ketika pohon-pohon yang butuh puluhan tahun tumbuh diratakan dalam hitungan jam. Ketika tanah dikeruk hingga tak tersisa. Ketika para oligarki, mafia tambang, mafia pangan, mafia gas menguasai sumber daya seolah rakyat tidak punya hak untuk hidup, maka sesungguhnya mereka sedang menantang Tuhan. Bagaimana tidak? Mereka menciptakan bencana, mereka memicu banjir bandang, mereka menyalakan longsor, dan ketika rakyat menderita, mereka diam. Mereka cuci tangan seakan bukan perbuatan mereka. Namun saudara-saudaraku, di balik semua kegelisahan ini ada ruang untuk merenung. Tuhan tidak memberi peringatan sekedar untuk menakuti. Peringatan adalah tanda kasih. Kasih untuk menyadarkan kita agar kembali, agar memperbaiki, agar tidak hanyut dalam gelapnya keserakahan. Bumi ini tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan bumi. Dan jika bumi sedang menangis, maka itu adalah panggilan untuk kembali kepada jalan lurus, seperti diingatkan Al-Fatihah. Itulah sebabnya, ketika seorang pemimpin negara marah, ketika suaranya meninggi, ketika wajahnya tegang menahan geram, itu bukan sekadar drama politik. Ia marah karena ia melihat rakyat menderita. Ia marah karena hutan dijarah. Ia marah karena tambang ilegal liar merusak tanah air. Ia marah karena mafia pangan mempermainkan perut rakyat. Ia marah karena mafia gas menekan ekonomi keluarga kecil.
Ia marah karena koruptor menghancurkan masa depan anak bangsa. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang masih punya nurani bisa tinggal diam? Dan kita pun sebagai manusia biasa harus belajar dari kemarahan itu. Kemarahan yang lahir dari cinta. Cinta kepada rakyat, cinta kepada bumi, cinta kepada amanah Tuhan. Karena Al-Quran sudah berkata dengan tegas, larangan keras merusak setelah Allah menata bumi. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Allah sudah menciptakan ekosistem yang seimbang. Kerusakan ekologis sama seriusnya dengan kezaliman sosial dan moral. Siapapun yang merusak keseimbangan itu dianggap melakukan kezaliman terhadap ciptaannya. Menjaga bumi adalah tanda iman. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Mari kita menjaga bumi ini dengan kesadaran yang dalam. Mari kita mengembalikan cinta kepada alam sebelum ia benar-benar pergi. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang tidak tuli terhadap peringatan, tidak buta terhadap tanda-tanda, dan tidak keras hati saat Tuhan menegur. Bumi ini berbicara, biarlah hati kita mendengarkannya.